Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Ragi Roti Majelis GKJ Karangasem Menyapa. Bagaimana kabar Ibu Bapak sekalian? Saya berharap Bapak Ibu semua senantiasa di dalam keadaan sehat, walafiat, dan tanpa kurang suatu apa, dan senantiasa di dalam sukacita yang berkelimpahan. Bapak Ibu, marilah kita dalam renungan ini kita awali dengan doa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur sebab Tuhan berkenan menganugerahkan kami hari baru ini. Kami bersyukur sebab kami boleh menikmati hari baru ini dan kami boleh menjalankan segala aktivitas kami dengan sukacita. Bapa, sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan kiranya Tuhan sendiri akan membuka hati pikiran kami agar kami boleh mengerti setiap maksud Tuhan, kehendak Tuhan di dalam firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat renungan pagi hari ini adalah terambil dari Matius bab 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kita adalah berjudul Belajar Memikul Kuk Tuhan. Untuk memahami firman Tuhan ini, ada baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apakah kuk itu. Secara harfiah, kuk itu adalah palang kayu dengan dua jepitan vertikal di kedua sisinya yang dipasangkan pada pundak hewan, pada dua hewan penarik yang berfungsi untuk menarik beban ataupun membajak lahan sawah. Kedua hewan yang dipasang kuk itu adalah dengan maksud dan tujuannya adalah untuk supaya kedua hewan itu dapat berjalan secara beriringan dan bersama sesuai dengan arahan dan jalan oleh si pembajak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam apa yang dijelaskan di dalam berikut ini adalah lebih ditujukan kepada mereka yang sedang mengalami beban berat, yang sedang letih lesu, dan mereka yang sedang mengalami problematika kehidupan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan.
ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus mengajak mereka dan kita yang sedang mengalami segala problematika hidup untuk belajar kepadanya dan memikul kuk yang Dia pasang. Mengapakah kita harus membiarkan diri kita dipasangi kuk oleh Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah mengalami penderitaan dan pencobaan yang lebih berat dibandingkan penderitaan kita. Kita ingat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 bahwa Tuhan Yesus walaupun serupa dengan Allah, tetapi mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Secara manusia, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berat dan mustahil untuk dilakukan. Namun Tuhan Yesus sendiri mau untuk merendahkan dirinya dan taat sampai akhir, menuruti misi atau kehendak dari Bapanya di surga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ingin supaya kita mau memikul kuk yang Dia pasang dan belajar darinya. Ketika kita pikul kuk dari Tuhan, sebetulnya itu memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, menambah kita kepercayaan diri. Sebab sebenarnya bukan kita sendiri yang memikul kuk itu secara seorang diri, namun Tuhan Yesus juga turut memikul kuk itu bersama kita. Kuk itu membuat ego kita, kuk itu membuang keakuan kita, dan kuk ini membuat kita bisa untuk mengendalikan diri kita. Sebab Tuhan yang memasang, Tuhan yang mengajari kita, Tuhan sendiri yang akan mengendalikan hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita sedang berbeban berat, pasang kuk dari Tuhan dan biarkan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup kita, dan kita pun akan mendapat ketenangan. Amin. Sekian khotbah renungan singkat pada saat ini. Selamat beraktivitas dan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.